Kalau kamu mau wisata ke bulan, cukup bayar 150 juta aja. Bersama Moon Express, biro perjalananmu ke bulan. Wih, mahal amat, woy. Di Indonesia 300 ribu udah bisa ke matahari. Udah bisa belanja. Kami orang Korea. Negara kami jadi salah satu negara yang paling banyak punya kapal selam. Ada 22 unit dibuat oleh perusahaan negara kami sendiri, Hyundai. Kami uang Palembang. Bang 22 udah tobong. Kami bikin ribuan tiap hari kapal selam di sini. Hyundai apa itu Hyundai? Kapal selamnya ini baru mantap. Tentu saja kami punya menara Eiffel. Dengan konstruksi dan arsitektur yang rumit, kami membuatnya hanya dalam waktu 22 bulan saja. Kita juga punya nih di Madiun. Bukan itu doang. Ada triompe di negara lu juga ada nih. Ya, kalau Oe bicara tentang rumit loh, tembok Cina lebih rumit punya loh. Itu kita menyelesaikan dalam 3.000 tahun baru selesai tembok Cinanya loh. Lemah. Tembok doang 3.000 tahun. Loh, candi Prambanan di Yogyakarta tuh. 1.000 candi kita buat dalam satu malam. Kebayangkan kuli Jawa sejago apa? Indonesia nih bos. Makasih Sultan giftnya. Sultan? Terima kasih Sultan Harry giftnya. Di Indonesia ada Sultan juga ya? Sultan Harry namanya? Baru tahu di Indonesia ada Sultan juga. Kirain di Brunei doang. Apa sih ganggu aja. Kalau di Indonesia mah banyak Sultan. Sultan Harry, Sultan Muat, Sultan Sahrul. Pokoknya orang-orang Sultan yang ngasih gift ke gua tuh ya Sultan. Oh, jadi yang suka nge-gift gitu dipanggil Sultan di Indonesia? Oh iya dong. Emang kalau Sultan di Brunei gimana tuh? Kalau Sultan di Brunei, ya pemimpin negara kita. Namanya Sultan Hasan Al-Bolkiah. Salah satu orang terkaya di dunia. The real Sultan. Punya kekayaan 450 triliun rupiah. Tinggal di Istana Nurul Iman. Istana terbesar di dunia. Punya luas 200.000 meter persegi. Di dalamnya ada 1.788 kamar, 257 kamar mandi, 5 kolam renang. Terus ada 200 kandang kuda, sama 7.000 mobil koleksinya. Terus jet pribadi. Nah, udah. Pamer wah. Ya kan gue cuma ngasih tahu Sultan di tempat gua. Kalau emang Sultan bisa nggak ngasih gift ke lab gua? Gak bisa kan? Kok orang di Indonesia banyak yang stres-stres kayak gini? Makasih giftnya. Tolong kami, Pak. Kami tersesat. Tersesat. Oke, saya bantu. Kamu siapa namanya? Saya Salim, Pak. Fuad. Oh, orang Islam ternyata. Kamu dari mana? Kita dari suku Van Gujars, Pak. Van? Kalian orang Belanda? Van itu nama suku, Pak. Kita dari India juga, kok. Van itu artinya hutan. Kita sering tinggal di hutan. Oh. Tapi kita ini suku nomaden. Sering pindah-pindah. Nah, ini biar kalian pulang, saya butuh alamat kalian berdua. Kalian alamatnya di mana? Alamat? Maksudnya, saya tinggal di mana gitu? Iya, kamu tinggalnya di mana? Saya tinggal di bawah langit. Di atas bumi, di mana burung-burung terbang bebas dan harimau berkeliaran, di mana angin berhembus menerpa kencang dan sungai mengalir ke muara kebahagiaan. Kamu tinggalnya di mana? Saya tetangganya, Pak. Kamu orang Austria ya? Iya, aku orang Austria. Wah, beneran Austria ternyata. Ada satu orang, satu toko yang jadi favorit aku banget, legend banget dari Austria juga. Oh. Iya, dia tuh inspirasi banyak orang, public figure yang tangguh juga. Di samping itu, dia juga seniman yang hebat banget. Lah, apalagi pidatonya tuh, berapi-api, bagus banget pidatonya, membangkitkan semangat. Kalau aku nih kurang motivasi hidup, aku suka dengerin pidato-pidatonya dulu, biar jadi semangat lagi. Kamu serius nih? Iya. Kamu tahu kan? Kamu tahu kan kalau kamu ngomongin ini di Austria, kamu bisa dipenjara, dipidana. Serius nih? Ya iya, serius. Ya ampun, aku nggak tahu loh orang Austria sampai segitunya sama dia. Dia yang kita bicarain ini orang yang sama kan? Politisi, sekaligus seniman juga, pelukis kan? Ya iya. Dia kan pernah jadi pemimpin juga, Gubernur California, Arnold Schwarzenegger kan? Iya. Emang lu pikir siapa? Enggak kok. Enggak. Arnold Schwarzenegger. Tahu nggak? Game Legend Angry Bird itu diciptain di negara gua, Finlandia. Game Legend Angry Bird. Game Legend itu Mario Bros dari negara gua, Jepang. Mario kan orang Italia, namanya aja Mario. Kalau dari Jepang harusnya namanya Tanaka. Mita sudah. Shimizu. Biasa deh.
Kalau ngomongin legend, ya game Tetris dong. Diciptain di Uni Soviet. Atau sekarang jadi Rusia pada tahun 84. Game sederhana kayak gini masih banyak orang mainin sampai sekarang. Wah, keren banget ya. Tapi ada game yang bisa bikin kamu dapet iPhone 17 Pro. Game apa tuh? Dana Poli di Dana 1111. Bisa dapat iPhone dan saldo jutaan rupiah setiap harinya. Caranya gampang. Kumpulin dana poin dari transaksi di aplikasi Dana atau beli langsung di halaman Dana Deal. Kumpulin juga diamond dan putarin labnya sebanyak-banyaknya di Dana Poli buat dapat hadiah yang kamu mau. Upgrade ke premium juga biar dapat ekstra dana poin. Oh, Jangan ribut. Memangnya ada apa? Ada apa? gua lagi fokus main Dana Poli nih. Jangan ribut, diem. Wah, kirain apaan? Gua ada di mana ini? Dingin banget. Di Afrika bagian selatan emang dingin banget, turun salju tiap malam di sini. Ini di Amerika, iya, Lesotho. Di sini tuh emang banyak salju. Oh, ini fix mau kiamat nih. Afrika kan panas. Ini sekarang udah salju di mana-mana ya. Mulu boy kan lama-lama ngomong sembarangan mulu. Ini tuh Lesotho. Dijuluki The Kingdom in the Sky karena seluruh wilayahnya berada di atas ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Yang artinya Lesotho adalah titik tertinggi di Afrika. Di sini iklimnya kayak negara-negara di Eropa loh, subtropis. Ada musim dingin, musim gugur, panas dan musim salju. Bukan cuma Lesotho aja yang ada salju di benua Afrika. Di Afrika Selatan seperti di pegunungan Drakensberg, di Maroko seperti pegunungan Atlas, tiap tahun juga ditutupi salju. Selama ini gue taunya Afrika itu ya panas, kering, gurun gitu. Makanya tahu Afrika jangan dari film-film doang. Ya maaf, sekarang kan tahu. Tapi iya sih, gerah banget ini. Padahal banyak salju loh di Afrika. Afrika emang gerah. Mau ngapain? Buka baju, gerah. Buka baju. Ikutan niat. Aduh. Sakit Pak Haji. Nih, minum ini. Habis itu cuci muka pakai ini. Pasti lebih enakan. Nih. Ini apaan nih? Kok sempet-sempet kayak gini abang banget pipi sapi? Emang itu rasanya. Nanti juga biasa kok. Yang penting tuh sehat. Pipi sapi. Kok jorok banget sih? Jorok apanya? Menurut kita, suku Dinka yang ada di Sudan Selatan, sapi itu nggak ada bagian joroknya. Semua bagian berguna, suci, bersih. Mana ada joroknya? Sapi itu juga jadi pusat kehidupan bagi kami di sini. Sembarangan. Tapi kenapa harus pipi sapi yang dikasihin ke gua? Lu ajarnya kenapa harus gua? Air biasa tuh susah di Sudan. Di sini tuh kering. Untung ada pipi sapi sebagai alternatifnya. Bisa buat mandi, cuci muka, buat minum, banyak gunanya. Sabun, mana sabun nih? Gua mau bersih-bersih, aduh. Pakai sabun? Ya iyalah. Jorok. Jorok. Dunia macam apa sih ini? Jauh. Gua bilang juga apa? Ayo pindah. Negara lu mau tenggelam ini mau punah. Bikin negara di tengah samudra Pasifik kan hebat. Enggak, lagian kemana juga mau pindah. Ya ke negara gua kek muat. Negara lu kan kecil banget. Cuma 12.000 orang penduduknya. Terus luasnya cuma 26 km persegi. Ya ampun, gedean kampung gua. Enggak, biarin aja. Kenapa sih nggak mau pindah? Nyari duit di sini tuh gampang. Walaupun kita negara kecil dan miskin sumber daya alam, negara Tuvalu ini kaya banget karena penyewaan domain internet. Misal, yang tadinya situs internet lu rusak.com, pas nyewa domain ke kita, jadi rusak.tv. Jadi namanya lebih menjual. Lah kirain .tv gitu artinya televisi, ternyata Tuvalu. Lagian ya, kalau negara kita bentar lagi tenggelam, ya udah, pemerintah di sini bakal mindahin negara Tuvalu ke dunia digital. Jadi asetnya ada di sana, nggak bener-bener hilang. Wow, keren banget dunia digital. BTW, kalau negara lu emang nggak mau tenggelam sih sebenarnya ada caranya. Gimana? Ditanamin mangrove gitu atau ditimbun? Bukan. Diajarin berenang. Jadi nggak bakal tenggelam gitu. Aduh, mesti puasa di India. Pasti susah banget puasa di negara yang jarang muslimnya. Apa yang kau bicarakan barusan? Apa? Bang Kundalini bilang negara kita jarang ada muslim, Tapasya. Apa? Aduh, salah ngomong lagi. Maaf. Populasi muslim terbesar nomor 3 di dunia itu ada di India. Ada 200 juta lebih orang India yang beragama Islam. Iya kan nggak tahu. Marga yang digunakan masyarakat muslim di India ada banyak.
Sidik, Mirza, Ansari, Fasad, dan seperti Sarukan, Salman, dan Amir Khan. Selokat, Ulkat, gimana tuh? Itu bukan nama orang. Kita habisi saja sesungguh ini tapasnya. Wah, bercanda. Apa nih? Amplop merah. Angpau nih, jangan-jangan. Karena lo orang sudah ambil itu amplop, berarti lo orang harus nikah sama anak Oe lo. Wah, kebetulan, Cek. Udah jomblo lama. Tapi anak Oe talak lagi di sini lo. Anak Oe Ling sudah meninggal, tapi belum menikah lo. Jadi biar alwannya tenang, dia harus menikah. Dan siapapun yang mengambil amplop merah di Taiwan, dia harus menikah sama hantu lo. Hantu anak Oe. Ya kali, Cek. Nikah sama hantu, gak mau ah. Terserah. Kalau lo orang talak mau menikah, lo bakal digangguin sama hantu anak Oe seumur hidup lo. Ayo nikah sama Ling. Seperti tadi nih. Gak mau. Gak mungkin saya nikah sama hantu. Ayo kita nikah. Like pretty girl, I don't know where to love you. Oh, pretty girl, you don't know much I love you. Like pretty girl, I don't know where. Ayo. Oh, Ih, kebut apaan sih ini? Kok banyak banget permen karet nempel di dindingnya? Memang banyak bekas permen karet di sini. Namanya aja Bubble Gum Alley. Keren kan, warna-warni. Lu bisa juga nempelin permen karet bekas lu ke sini. Tuh kan keren banget kan? Keren juga ya, kayak lukisan abstrak. Wewe, masih lu tempel. Tempat ini awalnya muncul dari keisengan para pelajar tahun 50-an yang mulai nempelin permen karet di dinding gang. Katanya sih biar bawa keberuntungan. Tapi kok bisa sih tempat permen karet nempel doang malah jadi tempat wisata kayak gini? Nah itu tuh yang harus kita cari untuk tugas mata kuliah sejarah kita besok. Ada tugas. Iya, besok dikumpul. Dibikin juga slide PowerPoint untuk presentasi. Presentasi, aduh, mana materinya belum nemu ini gimana dong? Keburu kok. Bikin tugasnya di supa.id aja. Masuk aja ke Docs and Slide, terus create presentation, dan ketik prompt yang lu mau buat. Jadi deh presentasinya. Lu udah dapet juga info-info selengkap ini. Bumble Gum Alley awal mulanya ditempelin sama siswa SMA dan mahasiswa lokal San Luis Obispo, California, Amerika Serikat sebagai tanda kenangan. Nih, di sini lu lihat kalau pihak kota juga udah coba bersihin tembok-tembok itu, tapi warga malah nempelin permen karetnya lebih banyak. Yang akhirnya pemerintah bikin daya tarik resmi sampai sekarang. Supa.id bisa kamu download gratis di Play Store dan App Store loh. Jangan lupa langganan full aksesnya pakai kode SAN10 untuk dapat diskon. Aduh, untung aja. Selamat. Saya mau beli anjing malamut yang Giant. Ada, harganya 28 juta. Mau? Giant nih? Iya, Giant. Oke. Kok, ini mah bukan anjing Giant, tapi ini anjing Suryo ini kali. Emang kalau anjing kayak gitu ya nggak ada yang Giant. Kok kemarin ngomongnya anjingnya Giant. Nggak ada. Kalau ada, nggak ada. Kalau ada, nggak ada. Kalau ada, nggak ada. Ada loh kok. Kok bilang gitu kemarin. Saya juga tanya penjual aslinya. Katanya harga yang anjing kayak gini ya cuma 14 juta. Makelar nih, aduh. Sah-sah aja dong kalau gue jual harga segitu. Emangnya kenapa? Namanya juga orang nyari untung. Lagian ya, udah saya konfirmasi sama cecenya. Saya sorotin terus perkembangan anjingnya. Kata cecenya setuju, ya udah saya kirim. Ini mohon maaf ya pemirsa ya, customer saya nih bikin ribut. Kok malah gue yang disalahin ini? Kok jualan anjing aja, tapi sikapnya gak usah juga kayak anjing. Bangunan greget di dunia kalian harus punya kalau mau masuk greget. Punya lagi gue. Seberapa greget bangunan di negara lu? Negara gua, Itali, punya menara Pisa miring 4 derajat karena tanahnya ambles. Terus malah jadi ikon dunia. Mantap. Silakan masuk. Seberapa greget bangunan di negara lu? Di India, kita punya Taj Mahal. Banyak orang mengira kalau itu tuh masjid. Terus? Padahal itu tuh kuburan, makam. Silakan masuk. Dan lu, seberapa greget bangunan di negara lu? Kita di Indonesia punya 1000 candi. Terus? Dibangun semalam doang. Bohong nih. Seriusan. Siapa yang buat? Jin. Udah. Siapa yang nyuruh tuh? Orang yang nyuruh bikin candi. Kapan bikinnya? Udah lama, udah ribuan tahun yang lalu. Katanya semalam. Nggak gitu. Aduh, gak nyambung nih. Maksudnya tuh cuma dalam 1 malam udah jadi tuh 1000 candi gitu. Enggak. Gini nih, gua tanya, berapa kecubung yang lu makan hari ini? Ngaku.